Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, ketemu lagi di video kali ini. Kita akan bahas latihan soal TIU SKD CPNS 2021 tentang penalaran, analitik, dan seperti posisi tempat duduk seperti itu. Baik, mungkin langsung saja kita mulai. Saya punya beberapa soal tentang penalaran dan analitik. Saat acara reuni sekelompok sahabat SMA, mereka makan malam di sebuah restoran yang ada di Balikpapan. 6 orang itu bernama ini, Adi, Bintang, Cika, Dodi, Edo, dan Fitri, yang akan duduk berhadapan. Nah, keterangannya ini, berarti logikanya mereka berenam duduk berhadapan, berarti 3-3 ya. Nah, 3-3. Lalu, nah ini, Adi duduk di samping Bintang. Jadi buat aja terserah kita. Adi duduk di samping Bintang. Cika duduk di depan Fitri. Nah, saya buat aja kayak gini. Cika duduk di depan Fitri. Dodi duduk di samping Edo. Dodi duduk di samping Edo. Nah, di belakang Dodi duduk di depan Adi. Berarti Adi ini Dodi di depan Adi, di sampingnya Edo. Lalu Fitri duduk di samping Edo. Udah benar ya? Nih, Fitri duduk di samping Edo. Bintang duduk di depan Cika. Bintang duduk di samping Cika, benar ya? Nah, benar. Jadi inilah tempat duduknya. Tinggal cari ya. Siapakah yang duduk di depan Bintang? Berarti Bintang ini. Yang duduk di depannya adalah si E, yaitu Edo. Nah, ini menurut saya ya. Nah, gampang ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Ali, Desi, dan Tika menaiki bus yang berhenti di 6 tempat yang berbeda, yaitu U, V, W, X, Y, dan Z. Masing-masing mereka turun di tempat yang berbeda dan tidak naik bus itu kembali. Informasi lainnya adalah yang ini. Satu di antara mereka turun di U, apabila ada yang turun di W, tidak ada turun di Y. Apabila ada yang turun di F, maka tidak ada yang turun di X. Tika tidak turun di V ataupun di Z. Nah, pertanyaannya, apabila tidak seorang pun yang turun di W atau di Y, maka pernyataan berikut yang salah. Oh, jadi dia mintanya yang salah ya. Yang salah adalah, nah, gampangnya kalau saya sih biasanya saya buatin tabel. Buatin tabel yang enaknya. Kan ada si Ali ya. Ali, Desi, Tika. Nah, lalu ini busnya ada U, ada V, ada W, X, Y, dan Z. Nah, sekarang di soalnya apabila tidak seorang pun yang turun di W dan Y, maka jadi apa? Jadi kalau di tabel ini kita coret dulu ya. W dan Y tidak seorang pun. W dan Y ini tidak ada orang yang turun di sini. Karena kita mendeteksi yang salah, jadi kita melihat kemungkinan apa aja yang bisa terbentuk ya. Terus Tika tidak yang di sini ya, yang bisa kita buat. Apabila ada yang turun di W, maka tidak ada turun di Y. Apabila ada yang turun di V, maka tidak ada turun di X. Jadi logikanya V dan X itu tidak pernah ada di satu option. Nah, Tika tidak turun di V ataupun di Z. Tika tidak turun di V ataupun di Z. Berarti Tika tidak di sini dan tidak di sini. Logikanya, apabila ada yang turun di V, maka tidak ada yang turun di X. Jadi kita lihat di sini dulu sebenarnya sih. Ada nggak VX ini yang yang berada di sama tempat seperti itu. Nah, V dan X. Berarti ini udah salah ya. Karena yang ternyata pernyataan berikut ini yang salah adalah ini. Z, U, X, U, Z, X, X, Z, U, Z, V, U, V, X. Nah ini, V dan X. Berarti ini udah jelas salah. Berarti kalau kita lagi ujian, ini udah jelas ini jawabannya E ya. Karena si Tika sama si Desi itu udah jelas nggak berbarengan. Karena ini syaratnya seperti ini. Nah, kembali lagi ke sini, berarti kemungkinan yang kita punya seperti ini. Nah, katanya satu di antara mereka U. Berarti yang ini benar. Ali di Z bisa. Intinya si Tika tidak boleh di V maupun di Z. Berarti si Tika ini kalau nggak U, nggak. Kalau nggak ya X gitu dia bisanya. Jadi kita cek aja. Ali turun di Z, bisa. Z, U, X. Nah, bisa.
Benar, bisa aja kemungkinannya. U, Z, X bisa juga. Ini lagi X, Z, U. X, Z, U bisa juga gitu. Ya, selebihnya jelas bisa ya, Z, V, U juga bisa. Z, V, U juga bisa. Nah, ini berarti yang A, B, C, D ini benar. Yang salah adalah si E. Sebenarnya ini kita bisa lihat dari syarat ini tadi, langsung kita bisa ketemu jawabannya. Nah, itu teman-teman, memang terkadang sering kita temui soal-soal itu menjebak. Soal-soal itu menjebak, yang bahkan kita tidak perlu berpanjang-panjang mencarinya, tapi di opsinya bisa kita tahu langsung. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang pengen tahu caranya ya seperti ini. Kalau saya pribadi sih saya buatin tabel biar gampang gitu membuat kemungkinannya. Ani bertugas mengatur tempat duduk pembicara seminar di atas panggung dari kiri ke kanan, yang diberi nomor 1-5. Dalam seminar ini diundang politikus, ekonom, peneliti, dan pengamat. Nama para pembicara tersebut termasuk moderator. Ini dia. Nah, ini dia clue-cluenya ya, kejadian-kejadian. Kita langsung tengok di soalnya option. Nah, ini soalnya saya tulis lagi kembali ke sini. Jadi intinya dia duduknya berlima. Dia berlima ya. Jadi kita kasih kotak 5. 2, 3, 4, 5. Ada moderator, politikus, ekonom, dan namanya ada si Budi. Jadi kita buat 2 versi gitu, versi nama dan versi jabatan biar gampang. Ya, ini kotak 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita lihat situasinya. Moderator duduk di tengah barisan pembicara. Berarti ini moderator kita singkat MO ya, di tengah. Lalu peneliti tidak duduk di sebelah pengamat. Faik adalah politikus. Elisa tepat di kanan Cynthia, ekonom. Nah, ini ekonom dan peneliti duduk di sisi sebelah moderator. Berarti di sini ekonom dan peneliti. Nah, baru kita udah dapat ini. Kita cari kunci yang lain. Budi yang merupakan peneliti duduk di kursi nomor 4. Nah, peneliti berarti sini Budi. Nah, kita ambil yang lain. Faik adalah politikus. Nah, logikanya jika di sini jika moderator, ekonom dan pengamat sudah ada, peneliti ya ini. Kalau pengamat berarti yang belum adalah pengamat dan politikus. Nah, di sini dibilangnya Faik adalah politikus. Peneliti tidak duduk di samping pengamat. Jadi ini kan peneliti, berarti pengamatnya bukan di sini, tapi di sebelah sini jelasnya. Berarti di sini adalah pengamat, dan jelas terakhir adalah politikus di bagian di kursi nomor 5. Lalu kita tulis saja orangnya lagi. Faik adalah politikus, berarti di sini Faik. Elisa tepat di kanan Cynthia. Cynthia yang bukan moderator duduk di antara Elisa dan Dadang. Cynthia yang bukan moderator, berarti Cynthia di sini. Dia bukan moderator, duduk antara Elisa dan si Dadang. Moderator tidak duduk di sebelah Dadang dan Faik. Nah, berarti pas ya, berarti berarti si Cynthia ini yang bukan moderator duduknya di antara Elisa dan Dadang. Nah, ini 3 cuman tinggal si Cynthia, Dadang, dan Elisa. Berarti duduk di antara si Cynthia jelas ini di tengah. Nah, lalu Elisa tepat di kanan Cynthia. Ini kanannya berarti ini Elisa. Dan terakhir ini Dadang. Nah, inilah dia. Dadang, Cynthia, Elisa, Budi, dan Faik. Ini pekerjaannya. Lalu di mana Dadang duduk? Berarti Dadang duduk di kursi nomor 1. Jawabannya D. Siapa yang menjadi moderator? Moderator adalah si Elisa berarti ya. Elisa. Siapa yang menjadi ekonom? Ekonom berarti si Cynthia. Lalu apa pekerjaan Dadang? Pengamat ya. Berarti gampang. Berarti kalau udah kita buat ini menjawab pertanyaannya jadi lebih gampang. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Nah, ini 4 orang karya siswa Kemenkeu, Fakih, Gali, Hadi, dan
Ikin ingin kuliah S2 ke Universitas X. Nah, ini pilihan jurusannya ada, dibaca ya, ada 5. Lalu namanya Fakih, Galih, Hadi, dan Ikin. Nah, ini situasinya. Kita lihat pembahasannya. Nah ya, ini soal pembahasannya. Jadi bagusnya itu emang dibuat tabel ya kalau mengerjakan soal ini. Nah, pertama, tabel-tabel kemungkinannya harus kita buat nih. Yang pertama, tabel si Fakih. Tabelnya kita bisa buat begini. Fakih, Galih, Hadi, dan Ikin. Ini jurusannya ada manajemen, statistik, TI, HI, dan TP, teknologi pendidikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa Hadi dan Fakih tidak akan memilih manajemen. Berarti si Hadi, ini enggak nih, Fakih dan Hadi nggak akan memilih manajemen. Galih akan memilih jurusan statistika atau teknik informatika. Si Galih statistika dan teknik informatika. Atau yang ini 2 berarti dia. Nggak, bisa 2 tapi salah satu ya. Atau statistika atau TI. Lalu si Ikin hanya boleh memilih jurusan manajemen atau HI. Ikin boleh manajemen atau HI. Manajemen atau HI, berarti ini yang checklist dia 2. Ini nggak boleh. Nah, lalu jika Ikin memilih jurusan HI, maka Hadi akan memilih teknik informatika. Jika Ikin HI, maka si Hadi itu TI dia ya. Oh gitu. Teknologi pendidikan akan dipilih oleh jurusan Fakih jika jurusan TI dan HI sudah dipilih. Berarti Fakih akan milih TP ini, teknologi pendidikan, jika HI sama si sudah terpilih. Berarti kalau kita misalkan kejadiannya si Ikin itu milih HI, tentu Galih ya. Kalau Ikinnya milih HI, maka Hadi memilih teknik informatika. Nah, kita checklist dulu. Nah, ini Ikin milih HI, maka si Hadi milih teknik informatika. Nah, berarti ini enggak dulu ya. Si Ikin anggap kita pilih HI. Lalu, barulah jika HI dan TI sudah diisi, maka si Fakih ini memilih teknologi pendidikan. Nah, Fakih memilih teknologi pendidikan. Nah, karena TI udah dipilih sama Hadi, berarti si Galih nggak milih ini. Si Galih berarti milih statistika. Nah, logikanya seperti ini ya. Nah, berarti ini kondisinya. Berarti jika Ikin memilih HI, ini tadi, maka yang benar adalah kita lihat Hadi memilih TP, teknologi pendidikan. Hadi memilih teknologi pendidikan. Salah ya, teknologi pendidikan si Fakih. Fakih memiliki teknik informatika, salah. Galih statistika, benar. Hadi statistika, salah. Fakih statistika. Berarti jawabannya adalah si Galih memilih statistika. Oke, lanjut. Bila ada satu karya siswa lain, yaitu Adi, dapat memilih jurusan apapun selain teknik informatika dan teknologi pendidikan, agar semua dapat dimasukkan ke jurusan yang ada, Fakih harus memilih jurusan. Nah, dari kondisi ini ada si Adi yang baru masuk. Nah, kondisinya si Adi itu adalah dapat memilih jurusan apapun selain teknik informatika dan teknologi pendidikan. Berarti dia ini enggak, teknologi pendidikan juga enggak. Nah ya, berarti apa yang bisa dipilihnya? Karena ini sudah dipilih, berarti yang dipilihnya adalah manajemen ya. Si Adi bisa milih lagi. Berarti jawabannya adalah manajemen. Itu yang dipilih. Dipilih Adi adalah manajemen. Jadi kalau dipilih Adi, Fakih harus memilih jurusan apa? Fakih berarti TP ya, mah. Berarti ini bukan pertanyaan si Adi, tapi Fakih, berarti bukan manajemen. Berarti teknologi pendidikan. Nah, ini deh jawabannya.
Ya, si Fakih. Lalu berikutnya, bila Hadi memilih jurusan teknik informatika. Hadi teknik informatika, pernyataan berikut yang salah adalah. Nah, kita masih bisa pakai tabel yang sama ya. Berarti yang salah, kita tinggal cek aja di tabelnya. Nah, Ikin memilih jurusan HI, ini benar ya Ikin. HI. Fakih TP, benar. Ikin teknologi pendidikan, salah. Ikin HI ya. Ikin tadi jurusannya HI, berarti ini yang salahnya yang C. Gali memilih jurusan statistika, benar. Adi memilih jurusan benar, berarti jawabannya adalah C. Ikin. Yang terakhir, jika Hadi memiliki jurusan statistika. Nah, jika Hadi, nah ini baru kondisinya berbeda ya. Jika Hadi memilih jurusan statistika, maka Fakih akan memilih jurusan. Nah, apa tuh? Nah, ini ya tabel tadi. Jika si Hadi, anggap ya, jika si Hadi itu memilih statistika, ini dia. Warnanya kita rubah. Jadi kuning. Oh, merah deh. Jika si Hadi ini statistika, ini dia. Nah, maka si Gali kan bukan si statistika ya, berarti si Gali nggak statistika, karena Gali cuma statistika dan TI, berarti Gali itu TI. Nah, ini enggak. Lalu jika Gali TI, berarti Ikin menjadi jurusannya bukan ini lagi. Kenapa? Karena syaratnya apa tadi? Jika Ikin memilih HI, maka Hadi akan memilih teknik informatika. Sekarang Hadi bukan teknik informatika, Hadi yang lain, gitu kan? Jadi udah beda lagi, nggak bisa lagi pakai ini. Ikin hanya boleh memilih jurusan manajemen dan HI. Berarti kalau HI-nya enggak, berarti Ikin akan memilih jurusan manajemen si Ikin. Nah, berarti terakhir, berarti Fakih milih apa? Fakih tidak akan memilih manajemen. Jadi manajemen udah enggak. Berarti yang tersisa adalah si HI. Nah, berarti tersisa adalah HI. Berarti jawabannya adalah hubungan internasional. Nah, gitu ya. Kenapa teknologi pendidikan nggak bisa? Karena teknologi pendidikan di sini dijelaskan bahwa teknologi pendidikan akan dipilih oleh Fakih jika jurusannya TI dan HI terpilih. Nah, sekarang HI itu belum terpilih, TI yang baru kan. Jadi teknologi pendidikan belum bisa dipilih. Nah, ini dia jurusan si Fakih ya, Hadi maaf. Berarti Fakih akan memilih jurusan si hubungan internasional. Nah, begitu teman-teman tabelnya. Kita lanjut.